Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Daily Bung Yos. Oke guys, welcome back to my channel Daily Bung Yos. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknik refrigerasi atau teknik AC. Sudah pernah saya bawakan, cuman pada video sebelumnya kurang greget lah, dan video ini adalah istilahnya saya akan perbaiki lagi untuk sahabat-sahabat pelaut semua, untuk sahabat-sahabat teknik semua. Insya Allah mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda, khususnya bagi Anda yang belajar ya. Dan saya juga sampai sekarang masih belajar. Dan juga saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena sekarang channel YouTube saya sudah mendapatkan 1000 subscriber pertama. Oh my god, alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat pelaut maupun non-pelaut yang sudah subscribe channel YouTube saya ini. Oh, jangan panjang-panjang intronya, nanti Anda bosan melihat muka saya. Langsung saja kita ke monitor. Oke, di monitor kita sudah ada sebuah sistem refrigerasi ya. Ini adalah sistem refrigerasi di monitor, dan saya akan menjelaskan satu persatu dari sebuah sistem refrigerasi ini, karena bila mana Anda seorang yang ingin belajar sebuah sistem, apa yang harus Anda lakukan untuk memahami sebuah sistem itu ya istilahnya pikiran Anda harus disederhanakan. Jadi seribet apapun itu sistem, kalau disederhanakan ya akan lebih mudah Anda pahami. Dan ini juga cara mensederhanakannya ya, saya mempunyai tips khusus ya untuk memahami semua sistem yang ada di kapal juga, yaitu dengan tahu nama-namanya bendanya tersebut. Itu yang paling dasar, harus tahu nama bendanya itu. Jadi setelah tahu namanya ya kita korek lagi apa fungsinya, baru kita bisa mengerti sebuah sistem dan akan bersinambungan bagaimana cara kerja sistem itu bekerja. Jadi setelah nama benda, fungsi, baru akan berurutan cara kerjanya, pasti akan otomatis Anda tahu. Ini clue tips dari saya. Oke, yang pertama ada kompresor, oil separator, kondensor, receiver, dryer, glass, salinity valve, expansion valve, thermostat, akumulator. Oke, kita ada kompresor ya. Kita langsung saja penjelasan apa sih fungsi kompresor. Kompresor pada sistem teknik pendingin adalah salah satu komponen yang sangat begitu vital. Without kompresor, sistem teknik pendingin is nothing. Jadi bagaikan jantung kalau di dalam tubuh kita kompresor ini. Jadi alat yang paling penting dan salah satu syarat teknik pendingin yaitu ada kompresor. Jadi kompresor adalah power unit dari sistem. Jadi kompresor adalah power unit dari sistem sebuah AC ya. Ketika AC dijalankan, kompresor mengubah fluida atau refrigerasi ya berupa gas dari yang bertekanan rendah menjadi bertekanan tinggi. Jadi melalui kompresor ini. Jadi untuk menghisap, memindahkan fluida atau refrigerasi dari gas bertekanan rendah dirubah menjadi gas bertekanan tinggi, yaitu oleh kompresor. Ini dia. Setelah itu, setelah ada perubahan dari low pressure ke high pressure melalui kompresor ini,
langsung difilter lagi oleh oil separator. Ini oil separator. Jadi oil separator itu salah satu alat bantu dari sistem teknik pendingin untuk mensaring, memisahkan mana oli dan mana gas refrigerasi ya. Jadi olinya dikembalikan ke kompresor dan gas refrigerasinya, gas freonnya langsung menuju kondensor. Dan kondensor ini adalah salah satu alat yang vital juga dan salah satu syarat pendinginan tentunya juga ini kondensor. Jadi kondensor adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah atau mendinginkan gas yang bertekanan tinggi berubah menjadi cairan yang bertekanan tinggi tentunya ya. Jadi kondensor adalah ya istilahnya salah satu alat bantu yang ada di refrigerasi untuk berubah gas menjadi cairan, itu dia. Like a Hellcat. Oke, jadi di dalam kondensor yang sebelumnya gas atau gas refrigerasi itu ya dirubah menjadi cairan dengan cara didinginkan oleh kondensor ini. Melalui kondensor langsung refrigeran yang sudah bertekanan rendah itu ditampung oleh receiver ya. Ditampung oleh receiver. Jadi gas, asalnya gas sudah melalui kondensor menjadi cairan dan ditampung oleh receiver ya. Dan ditampung oleh receiver. Dan setelah receiver ada juga dryer. Dryer itu adalah sebuah alat filter juga. Kalau yang tadi itu adalah separator filter ya, untuk memisahkan oli dan gas. Kalau dryer ini adalah dryer adalah salah satu penyaring juga. Ya, ini adalah penyaring kotoran ya dari benda-benda yang tidak boleh masuk ke dalam sistem refrigerasi ya, seperti ya istilahnya seperti gelembung-gelembung udara atau kotoran atau ya segala macamnya yang tidak berhubungan dengan refrigerasi ya. Namanya udara kan ada yang kotor dari debu-debu segala macam ya, disaring oleh dryer. Dan dari dryer itu biasanya ada looking glass itu ya istilahnya alat pengintip. Alat pengintip itu ada di situ, ada gelasnya ya, jadi kita bisa tahu aliran refrigerasi. Ada solenoid valve. Solenoid valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran dari namanya teknik pendingin itu kan. Jadi yang namanya teknik pendingin kan adalah suatu usaha untuk mendinginkan suatu ruangan dari istilahnya ruangan dari suhu normal lingkungan sekitar. Jadi kalau lingkungan sekitarnya istilahnya panas banget 30 derajat Celcius, jadi dengan upaya dan usaha teknik pendingin ruangannya tersebut bisa jadi 25 derajat atau 22 derajat begitu. Nah, kalau bila mana usaha itu bila mana usaha itu sudah tercapai istilahnya 22 derajat, maka dengan secara otomatis ada termostat juga. Termostat akan men-stop aliran, akan men-stop kompresor secara otomatis, dan solenoid valve juga tertutup, aliran refrigerasi juga tertutup otomatis kalau sudah mencapai titik 22 derajat, dan nanti secara otomatis juga akan hidup kembali gitu ya.
Dan terus ini setelah ada solenoid valve ada expansion valve. Expansion valve itu berfungsi untuk mengatur ritme aliran refrigerasi ya, jadi mengatur aliran refrigerasi ini ya, yaitu. Dan terus ini adalah evaporator. Di sini yang silang itu mendinginkan ya ruangan untuk mensirkulasikan pendinginan ke seluruh ruangan yang akan didinginkan tersebut dengan dibantu oleh fan. Jadi begitulah. Dan juga evaporator juga merubah zat cairan dan kembali ke gas begitu. Dan akumulator yang terakhir ya, akumulator ya, salah satu alat bantu juga untuk menyaring dan memisahkan antara gas dan cairan. Jadi cairannya kembali lagi akan dikembalikan, dan cairannya akan dikembalikan ke evaporator, dan gasnya ke kompresor menjadi tekanan rendah tentunya ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dari evaporator menuju kompresor, yaitu adalah kompresor itu disebut low pressure, dan dari kompresor menuju evaporator yaitu high pressure. Oke, inilah penjelasan refrigeration system, cukup simpel dan sederhana ya. Jadi ya sebetulnya penjelasan saya ini simpelnya saja, kurang komplit. Jadi bila mana ada yang kelewat atau ini nih komponen ini kelewat ya, silahkan komentar. Dan mari kita berdiskusi bersama. Jadi terima kasih telah menyaksikan video YouTube saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa juga saksikan video-video saya berikutnya. Saya Bung Yus, salam pelaut.